Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Baki. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Baki yang langsung menendang Hanayama, yang membuat Hanayama terjatuh. Lalu saat Hanayama berdiri lagi, polisi langsung mengepung mereka semua. Baki yang melihat itu pun mengatakan kapanpun ia siap untuk mengulangi pertarungan, dan langsung pergi dari sana. Hanayama yang mendengar perkataan Baki pun langsung marah, di mana ia langsung menghancurkan mobil dan merobek ban mobil untuk melampiaskan amarahnya. Lalu setelah kejadian itu, Kuriagawa melaporkan ke ibu Baki bahwa Hanayama telah menghilang, dan kemungkinan ia sudah mulai bergerak untuk mencari Baki. Baki yang menyadari bahwa ia telah dicari Hanayama pun langsung pergi ke tempat yang ramai orang, agar ia merasa ada penonton yang menyaksikan pertarungannya. Lalu setelah sampai di sana, ia langsung terkena pukulan Hanayama. Hanayama pun menghajar Baki habis-habisan. Ia juga memukul Baki dengan sound yang ada di sana, dan melemparkan Baki keluar dari gedung itu. Namun Baki masih bisa selamat setelah ia menarik kabel sound untuk kembali ke tempat itu. Lalu saat Baki balik menyerang, ia tertangkap Hanayama dan terkena tendangan dari Hanayama. Baki pun langsung menyerang Hanayama dengan kecepatannya dan menendang Hanayama hingga terpental. Hanayama yang mulai serius pun langsung membuka bajunya, di mana semua orang yang langsung terkejut setelah melihat tato Hanayama yang seperti iblis. Baki yang merasa kesal pun langsung menyerang Hanayama habis-habisan. Namun Hanayama hanya menahan serangan Baki dan tak menyerang balik serangan Baki. Lalu saat Baki lengah, Hanayama langsung menangkap tangan Baki dan langsung meremasnya hingga meledak. Baki pun langsung menendang wajah Hanayama untuk melepaskan diri. Lalu setelah Baki selesai membalut tangannya dengan perban, Hanayama langsung menyerangnya. Di mana saat Baki tertangkap lagi oleh Hanayama, tubuhnya refleks bergerak sendiri, yang membuat ia bisa melempar Hanayama dengan satu tangan. Semua orang yang melihat itu pun terkejut, dan Baki pun terkejut dengan apa yang ia lakukan. Hanayama yang kesal pun langsung menangkap Baki kembali. Namun saat ia ingin meledakkan tangan Baki, Baki langsung memutarkan badan dan membanting Hanayama. Lalu saat Baki terus-menerus menendang wajah Hanayama, Hanayama sedikit tersenyum dan langsung menangkis serangan Baki. Lalu Hanayama pun mengambil kuda-kuda untuk menyerang Baki, di mana ia memukul Baki terus-menerus dengan pukulan andalannya, yang langsung membuat Baki tersungkur jatuh. Lalu saat semua mengira sudah berakhir, Baki bangkit kembali dan langsung menantang Hanayama untuk melanjutkan pertarungan. Hanayama pun langsung menyerang Baki, di mana mereka berdua yang beradu jotos pun membuat jari kelingking Hanayama patah. Hanayama yang telah mengembalikan jarinya yang patah pun langsung beradu jotos lagi dengan Baki. Namun lagi-lagi jarinya patah kembali. Lalu saat Baki mengorbankan lengan kirinya untuk menangkis pukulan Hanayama, ia terkena pukulan Hanayama yang berikutnya, di mana pukulan itu langsung membuat Baki terjatuh. Namun Hanayama juga terjatuh. Saat semua orang mengira Hanayama lah pemenangnya, tiba-tiba Baki bangkit kembali dan langsung menghampiri Hanayama. Hanayama yang melihat itu pun terkejut dan mengakui kekalahannya. Lalu saat Kuriagawa menelpon ibu Baki untuk melaporkan pertarungan itu, ibu Baki tak mengangkatnya, di mana ia merasa bahwa Yujiro telah datang. Dan tak lama berselang, Yujiro benar-benar datang ke tempat pertarungan Baki dan Hanayama, yang langsung membuat semua orang terkejut. Yujiro yang baru datang pun langsung mengatakan bahwa sepertinya pertarungannya baru dimulai, di mana semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Lalu Baki pun mengatakan bahwa pertarungannya sudah selesai, yang langsung membuat Yujiro tertawa.
Hanayama yang melihat itu pun akan meladeni Yujiro. Scene pun berpindah di mana ibu Baki yang bernama Emi teringat dengan masa lalunya, di mana ia diajak suaminya yang bernama Eiichi untuk melihat pertarungan yang melibatkan Herman seorang petinju dengan Lorien seorang seni bela diri judo, di mana pertarungan singkat itu dimenangkan oleh Lorien yang telah mematahkan tangan Herman. Ibu Baki yang tertarik setelah mendengar teriakan Herman pun langsung dikejutkan dengan aura membunuh. Di mana setelah ia mencari aura itu, ia melihat Yujiro Hanma. Eiichi yang melihat Emi seperti tertarik dengan Yujiro pun langsung menamparnya. Eiichi pun langsung menghampiri Yujiro dan menumpahkan minuman ke baju Yujiro. Lalu saat Emi menyuruh Eiichi untuk berhenti, tiba-tiba Yujiro langsung mencium Emi, yang membuat Eiichi langsung marah dan ingin menyerang Yujiro. Namun Yujiro langsung melompat ke arena pertarungan. Eiichi yang ingin meladeni Yujiro pun dihentikan Lorien, dan Lorien pun naik ke arena untuk melawan Yujiro. Namun Lorien dengan mudah langsung dikalahkan Yujiro. Lalu saat di rumah, Emi langsung dimarahi Eiichi, di mana Eiichi cemburu setelah melihat Emi dicium oleh Yujiro. Namun tiba-tiba Yujiro datang dan mengatakan ia ingin melihat Emi. Eiichi yang menelpon untuk mencari bantuan pun tak ada yang mengangkatnya, di mana semua penjaga di rumahnya telah diratakan oleh Yujiro. Yujiro pun mengetahui bahwa Emi suka dengan teriakan orang yang tersiksa maupun sekarat. Dan ketika Eiichi mengancam Yujiro, ia langsung dibunuh Yujiro di depan Emi, yang membuat Emi tersenyum setelah melihat kejadian itu. Dan Yujiro pun memilih Emi untuk melahirkan anaknya. Scene pun berpindah di mana Yujiro menyuruh Hanayama untuk menyerangnya, di mana saat Hanayama menyerang Yujiro, kakinya langsung ditendang Yujiro hingga patah. Dan saat Yujiro mengangkat Hanayama, Hanayama mencoba meledakkan tangan Yujiro, namun ia tak bisa melakukannya, yang langsung membuatnya ditendang Yujiro hingga terpental. Baki yang melihat itu pun mencoba menghentikan ayahnya, namun ia langsung pingsan setelah ditampar Yujiro dengan tangan kirinya. Hanayama yang sangat ingin melawan orang terkuat di dunia pun mencoba bangkit, namun kakinya yang patah pun membuatnya tak bisa berdiri. Lalu saat terjatuh, ia ditahan oleh Yujiro. Yujiro pun langsung memukul Hanayama dan pergi dari sana. Lalu setelah kejadian itu, Baki menceritakan semuanya kepada ibunya, di mana Emi mengatakan bahwa Yujiro adalah orang yang tak kenal ampun dan tak akan pandang bulu meski musuhnya sudah terluka parah. Baki juga menceritakan bahwa setelah pertarungan selesai yang hampir membuatnya mati berkali-kali, ia merasa seperti mempunyai ikatan dengan lawan bertarungnya. Di mana hal itu yang membuat Baki sadar bahwa tujuannya yang ingin menjadi terkuat adalah ikatan. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya sangatlah berbeda dengan Yujiro, yang langsung membuat Emi terkejut. Scene pun berpindah di mana Yujiro yang telah mengalahkan Yasa, di mana ia langsung menghampiri Baki yang sedang berlatih. Yujiro juga mengatakan bahwa ia akan melawan Baki dalam waktu 1 bulan, dan memberikan kepala Yasa kepada Baki yang telah ia bunuh. Baki yang menangisi kematian Yasa pun dihampiri kenalan Yujiro yang bernama Stridom. Baki pun langsung menanyakan keberadaan Yujiro. Namun Stridom mencoba menenangkan Baki dan menyarankan Baki untuk pergi ke Hokkaido, di mana Hokkaido adalah tempat medan pertempuran. Stridom pun menjelaskan bahwa ada 5 tentara bayaran yang sangat mengerikan, di mana 5 tentara itu lebih mencintai darah dibandingkan apapun. Stridom yang mendengar bahwa Baki ingin bertambah kuat pun menanyakannya sekali lagi, apakah ia siap untuk pergi ke Hokkaido, di mana tempat itu sangatlah cocok untuk Baki bertambah kuat. Baki yang siap pun langsung diantar Stridom pergi ke Hokkaido. Lalu setelah sampai di sana, saat Baki membaca peta, ia langsung diserang tentara bayaran itu. Baki yang pura-pura pingsan pun mencoba menyerangnya. Namun Baki langsung disemprot gas air mata. Lalu saat Baki ingin dibunuh, salah satu tentara bayaran itu menghentikannya, di mana mereka mengira Baki bersama teman-temannya. Lalu kita diperlihatkan Stridom yang menemui atasannya, di mana orang itu adalah seorang tentara di atasnya tentara.
Ia pun mengatakan bahwa orang yang belum ia kalahkan adalah Yujiro Hanma dan satu orang lainnya. Lalu saat Shredder mengatakan bahwa ia telah mengirim anak Yujiro ke Hokkaido pun membuat atasannya langsung terkejut. Di mana salah satu dari tentara bayaran itu adalah orang yang tak bisa ia kalahkan. Tentara bayaran yang tak bisa ia kalahkan adalah Gaia. Shredder yang mendengar nama itu pun langsung terkejut. Di mana Gaia adalah masternya medan perang. Lalu salah satu tentara bayaran itu melihat Baki sudah tidak ada di sana. Di mana saat ia lengah, Baki langsung menyerang tentara bayaran itu. Lalu saat mereka bertarung, tangan Baki terkena serangan pisau dari tentara bayaran itu. Namun itu tak membuat Baki takut dan langsung menghajar tentara bayaran itu. Setelah Baki mengubur tentara bayaran itu, ia langsung mencari yang lainnya. Di mana saat bertemu dengan salah satu tentara bayaran itu, ia langsung diserang dengan menggunakan lumpur yang langsung mengenai mata Baki. Lalu saat Baki mencucinya, tentara bayaran itu langsung menyerang Baki. Baki yang berpura-pura pingsan pun dibawa olehnya dan langsung mengunci tentara bayaran itu hingga pingsan. Di mana tentara bayaran itu memberitahu Baki bahwa Gaia adalah ketua mereka dan nama Gaia juga mendunia seperti Yujiro. Baki yang mendengar itu pun langsung tertarik untuk bertarung dengan Gaia. Lalu setelah Baki berhasil melumpuhkan tiga tentara bayaran itu, di keesokan harinya ia langsung bertarung dengan si kembar dari pasukan tentara bayaran itu. Baki yang sempat kewalahan pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Namun tiba-tiba salah satu tentara bayaran itu bertingkah aneh. Dan Baki pun disuruh lari oleh tentara bayaran yang lainnya. Namun Baki tak ingin lari. Di mana tentara bayaran yang bertingkah aneh itu berubah menjadi Gaia. Baki yang ingat bahwa Gaia adalah orang yang bisa menyaingi ayahnya pun langsung menyerangnya. Namun serangan Baki tak ada satupun yang mengenainya. Malah ia yang terkena pukulan dari Gaia. Di mana salah satu tentara bayaran itu ternyata memiliki kepribadian ganda. Gaia yang mengaku bahwa dirinya adalah Dewa Bumi pun langsung diserang Baki. Namun saat Baki ingin menguncinya, ia malah langsung dilempar Gaia dan diserang habis-habisan oleh Gaia. Lalu saat Gaia beranggapan ia telah berhasil membunuh Baki, tiba-tiba Baki bangkit kembali dan melanjutkan pertarungannya, di mana Baki berhasil menghindari pukulan Gaia. Namun dengan pengalaman bertarungnya, ia bisa menghindari serangan Baki dan mengatakan bahwa tubuh Baki lah yang membantu Gaia untuk menghindari serangan dari Baki. Di mana ia mengatakan bahwa Baki telah menyakiti tubuhnya dengan egoisnya yang ingin bertambah kuat. Baki yang telah kena jutsu ceramah pun beranggapan bahwa ia sudah tak bisa mengalahkan Gaia. Dan Gaia pun mengajar Baki habis-habisan dengan alasan untuk membebaskan tubuhnya. Namun saat Baki menyadari bahwa ia akan mati jika terkena tendangan Gaia, tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan sendirinya, yang membuat ia bisa mengenai Gaia dan menyerang Gaia habis-habisan. Baki pun menyadarinya. Meski pikirannya telah menyerah kepada Gaia, namun tubuhnya menolaknya. Mereka pun mulai bertarung dengan serius. Lalu saat Baki berhasil kembali mengenai Gaia, Gaia langsung mengeluarkan jurus teriakannya, yang membuat Baki tak sadarkan diri. Lalu saat Gaia mengunci Baki untuk mengakhiri pertarungan, Baki terus-menerus memukuli wajahnya sendiri. Dan setelah ia sadar, ia langsung membanting Gaia dan menendangnya. Gaia pun menggunakan air untuk menyerang Baki, di mana Baki yang terkena matanya pun langsung diserang Gaia menggunakan daun, yang membuat Baki seperti terkena sisatan pisau. Baki yang merasa matanya masih sakit pun langsung digantung Gaia. Dan Gaia juga merangkul Baki agar beratnya bertambah kuat. Namun Baki dengan cepat mengayunkan tubuhnya dan menendang pohonnya hingga patah. Gaia yang frustasi melihat Baki tak mati-mati pun langsung menyerangnya. Namun Baki hanya menahan pukulan Gaia dengan perutnya dan langsung menyerang balik Gaia habis-habisan. Baki yang tak ingin menyakiti tubuh Gaia pun langsung menahan biji tenggorokannya hingga pingsan. Lalu setelah Gaia sadar dari pingsannya, ia mengakui kekalahannya dan mengajak Baki untuk makan bersama-sama. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.